Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rukmi Bintarti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai modul 9 unit 2 yaitu Indahnya Berkarya. Simak terus videonya ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai struktur teks ulasan. Teks ulasan memiliki 5 struktur, yaitu identitas karya, orientasi sinopsis, dan penilaian kerja. Nah, di sini kita akan juga mempelajari mengenai identitas. Identitas yang berisi mengenai identitas karya, seperti judul, pengarang, penerbit, dan sebagainya. Kemudian, orientasi merupakan perkenalan karya sastra dengan mengulas informasi mengenai pengarang. Kemudian, sinopsis. Sinopsis ini berupa ringkasan isi karya yang diulas kembali. Kemudian, penilaian karya berupa kelebihan dan kelemahan karya. Kemudian, yang kedua, kita mempelajari mengenai kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Yang pertama, menggunakan konjungsi penjelas seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Contohnya, tetapi di sisi lain yang kelam juga sosok yang berpihak kepada emak, yaitu tokoh yang membuai abu. Jadi, yaitu ini merupakan contoh penggunaan konjungsi penjelas. Nah, di teks yang ada di modul itu juga banyak yang menggunakan konjungsi-konjungsi penjelas dan konjungsi yang lainnya. Kemudian yang B, menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu seperti sejak, sebelum, saat, dan lain sebagainya. Di sini saya mengambil contoh yang lain yang bukan dari teks dari modul, yaitu aku sudah menunggu Siska sejak pagi. Jadi kata sejak di sini menunjukkan konjungsi yang menyatakan waktu. Kemudian yang C, menggunakan konjungsi sebab seperti karena, sebab, karena itu, dan sebagainya. Contoh di sini juga saya mengambil dari yang bukan dari modul. Yang contohnya yaitu Nita tidak naik kelas karena malas belajar. Nah, kata karena di sini menunjukkan konjungsi sebab seperti karena dan lain sebagainya. Kemudian yang D, menggunakan kalimat saran pada bagian akhir teks. Contohnya, ini yang ada pada modul. Yang kelam merupakan tokoh yang memiliki sifat jahat dan kejam. Dibutuhkan penafsiran yang sangat mendalam untuk mengetahui siapa sebenarnya tokoh tersebut. Nah, di sini pada kalimat dibutuhkan penafsiran yang sangat mendalam untuk mengetahui siapa sebenarnya tokoh tersebut, yaitu adalah kalimat saran pada bagian akhir teks. Nah, ini adalah contoh-contoh sederhana yang menggunakan konjungsi. Kemudian kalian bisa mencari sendiri konjungsi-konjungsi yang lain pada kalimat bacaan yang ada di modul maupun dari buku Bahasa Indonesia mengenai teks-teks yang memiliki konjungsi-konjungsi ini. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari fungsi konjungsi. Fungsi konjungsi ini ada beberapa, yaitu ada menghubungkan kata dan kalimat, klausa dan frasa, dan paragraf. Jadi konjungsi itu menghubungkan antara kata dan kata atau pada kalimat. Kemudian sebagai penghubung antara kalimat atau paragraf. Jadi kalimat itu dihubungkan dengan konjungsi-konjungsi yang disebutkan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan kalimat atau istilah. Jadi konjungsi itu juga merupakan suatu kata penjelas atau suatu penjelas dari kalimat atau istilahnya. Nah, sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.